Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas 4 algoritma CPU scheduling. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gamal Al-Fajri dengan NIM 123140182. Kali ini akan ditemani Martino Kelvin dengan NIM 123140165 dan Tengku Hafid Diraputra dengan NIM 123140043. Kami dari Sistem Operasi RE. Pada algoritma penjadwalan CPU yang pertama kita punya first come first serve atau disingkat FCFS, yaitu algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana di mana proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangan mereka. Ini seperti first in first out. Lalu bisa kita lihat simulasi pada set datanya aja langsung. Pertama kita punya proses proses 1 sampai 5, ada 5 proses. Lalu kita proses 1 menghabiskan arrival time, ini waktu mulanya dimasukkan P1 jadinya. Lalu burst time waktu yang dihabiskan 10, jadi semuanya P2 yang mulai segini, gak ada yang mulai arrival time-nya di atas 10, jadi semuanya masuk antrian dulu. Jadi first come first serve, jadi di antrian dimulai dari yang dieksekusi dulu yang paling awal, yang dilayani dulu yang paling awal. Jadi P1 bisa dilanjut, P2 kita coret di queue-nya di antrian, lalu kita lanjut lagi P3, lalu kita lanjut lagi P4, bisa kita lanjut lagi P5, kita coret semuanya di antrian setiap prosesnya dan kita jumlahkan pada kita menggunakan Gantt chart untuk membantu simulasi antrian kali ini. Bisa kita lanjut P1 menghabiskan 10, P2 menghabiskan 15 milisecond, kita menggunakan satuan milisecond. Lalu untuk menghitung apakah benar atau tidak, bisa kita hitung dari jumlah burst time, sigma burst time, lalu lihat ujung dari Gantt chartnya. Boleh kita lanjut. Kita di sini kali ini kita menghitung waiting time ya. Waiting time itu waktu menunggu untuk proses selanjutnya, yang mana di simulasinya waktu awal P2 aja mulai dari 2, lalu untuk sampai ke P2 dia menghabiskan 8. Jadi bisa kita hitung dengan rumus completing time dikurang arrival time dikurang burst time, bisa menghitung waiting time-nya. Jadi kita lanjut, lalu kita hitung rata-ratanya, waiting time ini segini, lalu kita lanjut menghitung turnaround time-nya dengan rumus. Kali ini kita menggunakan rumus waiting time-nya ditambah dengan burst time-nya. Tapi juga punya rumus lain, yaitu completion time ya dikurang arrival time ya. Tapi kali ini kita menggunakan rumus waiting time ditambah burst time ya. Lalu kita rata-ratakan average turnaround time ya. Lalu bisa kita lanjut, kita di sini ada algoritma penjadwalan CPU yang lainnya, yaitu shortest job first, yaitu adalah algoritma penjadwalan CPU yang memprioritaskan proses dengan waktu burst time terpendek. Algoritma diimplementasikan dengan dua implementasi, ada non-preemptive dan ada preemptive. Kali ini kita simulasikan dengan preemptive, di mana pada non-preemptive SJF ini tidak dapat diinterrupt, sehingga meskipun ada proses baru dengan burst time yang lebih pendek, tetapi jika masih ada yang dieksekusi maka harus menunggu proses yang dieksekusi selesai terlebih dahulu. Di set data kita melihatnya mulainya dari P1, karena P1 arrival time-nya 0, jadi harus mulai dari proses 1. Lalu kita lanjut melihatnya bukan dari antrian paling awal, tapi antrian yang punya burst time yang paling singkat. Bisa kita lanjut, paling singkat selanjutnya P2, paling singkat selanjutnya P5, paling singkat selanjutnya P3, paling singkat burst time-nya ya. Lalu kita hitung rata-ratanya, waiting time-nya, lalu dan average waiting time-nya, dan kita menghitung turnaround time dan average time. Algoritma selanjutnya adalah round robin, yang merupakan algoritma penjadwalan CPU yang digunakan untuk mengelola waktu eksekusi dari banyak proses. Round robin memiliki time quantum yang menyatakan selang waktu pergantian proses. Misal time quantumnya adalah 3, maka CPU akan berpindah proses setiap 3 detik. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang round robin. Awal-awal kita akan
mulai dari 0, dimana 0 dimulai dari P1. Sekarang P1 jalan, di detik 2 ada P2 masuk dan P1 sisa 7. P2 jalan, sisa 2 dan P1 jalan dulu. Dan ada P3 masuk di detik 4. Sekarang P1 jalan lagi, P1 sisa 4. Dan sekarang kita jalankan P3. P3 sisa 5. Dan sekarang urutan keempat. 4 masuk, selesai karena 3, hanya 3 berstemnya. Dan lalu urutan P2 jalan, P2 juga selesai karena sisanya 2. Sekarang kita berhenti di 17. Sekarang di detik ke-20 P5 selesai karena P5 belum selesai, sisa 3. Sekarang di detik 20 kita lanjut ke P1. P1 sisa 1. Dan sekarang kita lanjut P3 lagi. P3 dari 5 bersisa 2. P3 bersisa 2. Dan P5 kita lanjut ke P5. P5 selesai karena sisanya 3 ke 29. Sekarang kita ke P1 lagi. Hanya bertambah 1 dan selesai karena sudah habis. Sekarang kita ke P3. Selesai. Sekarang kita perhitung waiting time. Waiting time-nya untuk P1 20, P2 10, P3 20, P4 6, P5 15, totalnya 71 dan rata-ratanya jadi 14,2. Untuk turnaround time, P1 30, P2 15, P3 28, P4 9, P5 21, total 103 dibagi 5. Jadi rata-ratanya 20,6. Algoritma yang terakhir adalah priority scheduling, yang merupakan algoritma scheduling yang memiliki proses yang diprioritaskan sesuai dengan nilai prioritasnya. Nilai prioritas dapat direpresentasikan dengan angka dengan aturan yang ditentukan. Misal aturannya semakin kecil angka, semakin tinggi ataupun semakin rendah prioritas. Priority scheduling ini urutan eksekusinya sesuai dengan nilai prioritas. Priority scheduling dibagi menjadi dua, yaitu preemptive dan non-preemptive. Kali ini kita akan membahas priority scheduling yang non-preemptive, yang mana merupakan algoritma priority scheduling yang tidak dapat diinterrupt, sehingga jika suatu proses telah dieksekusi, selagi menunggu proses lain datang, maka proses yang datang harus menunggu proses yang sedang dieksekusi hingga selesai, baru proses tersebut bisa diproses. Untuk visualisasinya, kita mulai dari detik ke-0, belum ada apapun, dan P1 tiba di detik ke-0 sehingga langsung dieksekusi, P2 tiba di detik 2, P3 tiba di detik 4, P4 tiba di detik 6, P5 tiba di detik 8, dan P1 selesai di detik 10. Lalu karena P2 prioritasnya paling tinggi dibanding yang lain, sehingga dieksekusi hingga detik 15. Kemudian prioritas tertinggi selanjutnya ada pada P4, sehingga dieksekusi hingga detik 18. Selanjutnya P3 dieksekusi hingga detik 26 karena prioritasnya lebih tinggi dari P5, dan terakhir P5 dieksekusi hingga detik 32 dan proses selesai. Untuk waiting time-nya, kita akan menggunakan rumus completion time dikurang arrival time dan dikurang burst time, sehingga P1 menghasilkan 0 waiting time, P2 8, P3 14, P4 9, dan P5 18. Untuk average waiting time-nya adalah penjumlahan dari semua waiting time dibagi 5, yaitu 9,8. Sementara untuk turnaround, kita bisa mengurangi completion time dikurang dengan arrival time-nya, sehingga hasilnya P1 10, P2 13, P3 22, P4 12, P5 24, dan rata-rata turnaround time-nya adalah penjumlahan dari turnaround time semuanya dibagi 5, yaitu 16,2. Dan dari sini kita bisa simpulkan bahwa terdapat banyak algoritma penjadwalan CPU yang masing-masing memiliki prioritas yang berbeda. Dari 4 algoritma yang digunakan, yang paling efektif waiting time dan turnaround time-nya adalah SJF. Sehingga jika ingin waiting time yang lebih kecil, bisa menggunakan SJF. FCFS merupakan algoritma yang simpel dan hanya memperhatikan siapa yang datang lebih dahulu. Round robin digunakan jika ingin semua proses tereksekusi secara adil dan merata karena pergantian pasti akan terjadi setiap time kuantumnya. Sedangkan priority scheduling digunakan jika pengguna ingin mengatur proses mana yang lebih penting dan harus diprioritaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.